Hai YouTubers, terowongan adalah tembusan dalam tanah dan gunung ataupun laut yang pada umumnya dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Di satu tempat di dunia ini, sebuah terowongan sangat berguna untuk membantu dan mempermudah transportasi. Oleh karena itu, berbagai model terowongan dibuat dari yang menembus permukaan tanah hingga pegunungan. Bahkan, terdapat salah satu terowongan yang berhasil menembus bawah laut. Meski begitu, ada beberapa terowongan di dunia yang dianggap sebagai terowongan terpanjang. Berikut daftar terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia. Fehmarnbelt Tunnel. Salah satu terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia adalah Fehmarnbelt Tunnel atau dikenal juga sebagai terowongan Fehmarnbelt. Dikatakan jika terowongan ini dibangun dengan kedalaman 40 meter di bawah permukaan Laut Baltik. Terowongan Fehmarnbelt Tunnel sendiri rencananya akan menghubungkan dua negara yakni Denmark dan Jerman. Terowongan yang panjangnya lebih dari 18 km ini akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di wilayah Eropa. Menurut laporan, terowongan Fehmarnbelt akan dibangun melewati Fehmarnbelt yang merupakan selat antara Pulau Fehmarn, Jerman dan Pulau Lolland di Denmark. Selain itu, rancangan terowongan tersebut juga akan berguna sebagai jalur alternatif untuk jasa transportasi via kapal feri antara Rotby dan Puttgarden yang biasanya mampu menampung lebih dari jutaan penumpang setiap tahun. Jika transportasi menggunakan kapal feri membutuhkan waktu 45 menit, menggunakan mobil hanya perlu waktu 10 menit dengan melewati terowongan ini. Dikatakan jika Fehmarnbelt Tunnel yang mempunyai nama resmi Fehmarnbelt Fixed Link juga akan menjadi jalur terpanjang di dunia yang mampu menggabungkan terowongan rel dan jalan. Direktur teknis dari perusahaan Denmark yang menjadi pemegang proyek terowongan ini mengatakan, jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari Copenhagen menuju Hamburg melalui kereta, biasanya akan membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 jam. Tapi jika perjalanan serupa dilakukan menggunakan terowongan ini hanya membutuhkan sekitar 2,5 jam. Selain menguntungkan para penumpang yang ingin menggunakan mobil ataupun kereta, terowongan ini juga akan memberikan pengaruh positif terhadap kargo truk dan kereta. Alasannya karena terowongan ini akan membentuk sebuah jalur perjalanan antara Swedia dan Eropa Tengah yang 160 km jauh lebih singkat dari kondisi sekarang. Gotthard Bas Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah terowongan Gotthard, Swiss. Beberapa waktu lalu, sekelompok insinyur terbaik Swiss berhasil membuat sebuah mahakarya proyek terowongan kereta bawah tanah yang dapat membawa manusia menembus dasar pegunungan Alpen di Swiss. Dikatakan jika terowongan tersebut terinspirasi dari sosok seorang komandan suku dari Afrika yang mampu melintasi pegunungan Alpen bernama Carthage. Pegunungan Alpen yang nyatanya melewati 8 negara di Eropa ini terkenal ganas dan sangat sulit ditaklukkan manusia sejak peradaban dimulai. Namun komandan tersebut berhasil melewati wilayah yang dikenal ganas tersebut dan dirinya sering disebut dalam cerita peradaban Afrika kuno. Dikatakan jika terowongan ini mempunyai rel kereta dengan panjang 150 km yang 53,8 km diantaranya merupakan terowongan bawah tanah. Selain itu, terowongan ini juga mempunyai kedalaman rel sedalam 2,3 km. Kedua faktor tersebut menjadikan Gotthard Bas Tunnel menjadi terowongan kereta api terpanjang sekaligus terdalam dalam sejarah umat manusia. Pembangunan terowongan Gotthard yang membelah pegunungan Alpen ini cukup menarik dari sudut pandang kerekayasaan. Membelah sebuah pegunungan, apalagi pegunungan Alpen, bukanlah urusan yang mudah. Menurut laporan, batuan dasar sebanyak 25 juta ton yang keras dan rumit dari pegunungan ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Belum pernah ada proyek dengan resiko sebesar terowongan Gotthard yang mampu menembus jauh ke dalam pegunungan tersebut. Karena begitu dahsyatnya terowongan Gotthard ini, waktu yang dibutuhkan untuk membuat terowongan ini adalah 20 tahun. Secara keseluruhan, terowongan Gotthard ini terdiri dari dua lorong utama yang masing-masing memiliki panjang sekitar 57 km dengan total sepanjang 150 km digali dan dilapisi oleh batuan sisa yang didapatkan sebelumnya.
Selain itu terdapat juga berkilometer-kilometer sumuran aksen, jalan darurat, saluran ventilasi, dan tip pada terowongan ini. Dalam pembangunannya, terowongan Gotthard menggunakan teknologi penggalian terkini dengan mesin merayap raksasa yang bernama The Worm. Mesin ini bekerja untuk meletakkan pipa drainase yang memasang beton bervolume mega besar. Selain itu terdapat 4 mesin yang lebih kuat bernama Tunnel Boring Machine atau TBM yang berdiameter 10 meter. Setiap hari, mesin yang berbobot 2.700 ton ini mampu mengebor 20 hingga 25 meter batuan padat. Tidak hanya itu, mesin ini juga sekaligus memfungsikan diri untuk mengamankan terowongan yang baru digali dengan kawat baja, baut, dan beton semprot. Seikan Tunnel. Seikan Tunnel sendiri adalah terowongan kereta api bawah laut sepanjang 53,85 km dengan 23,3 km berada di 240 meter di bawah permukaan laut Teluk Tsugaru yang menghubungkan Pulau Honshu dengan Pulau Hokkaido, Jepang. Menurut laporan, terowongan ini diresmikan pada 13 Maret 1988 dengan menghabiskan dana sekitar 3,6 miliar USD dengan 3.000 tenaga kerja dikerahkan. Dikatakan jika pembangunan terowongan ini dilatar belakangi oleh bencana angin topan pada tahun 1954 di Selat Tsugaru yang menewaskan 1.430 orang. Untuk merespon dan mengantisipasi korban jiwa berikutnya di masa depan, pemerintah Jepang berencana membangun sebuah jembatan agar penyeberangan antar selat menjadi aman. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan resiko dan tingkat keselamatan, pemerintah Jepang membatalkan pendirian jembatan dan terowongan yang dipilih sebagai alternatifnya. Dalam pembangunan terowongan Seikan, pemerintah Jepang bekerja sama dengan sponsor Japan Railway Construction Transport and Technology Agency. Menurut laporan, ada 2 stasiun bawah laut di terowongan Seikan, yaitu stasiun Tapikaitei dan stasiun Yoshikokaitei. Channel Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah Channel Tunnel yang berada di Inggris dan Prancis. Channel Tunnel sendiri adalah terowongan bawah laut sepanjang 50,5 km yang melewati Selat Dover dan menghubungkan kota Folkestone di Inggris dengan Coquelles Pas de Calais dekat Calais, utara Prancis. Melewati bawah selat Inggris, terowongan ini memiliki panjang 50,45 km. Sisi yang berada di bawah laut adalah 37,9 km. Gagasan awal pembangunan pada 1802 ketika Inggris menginginkan terowongan untuk membantu kepentingan ekonomi dan keamanan. Akhirnya, upaya membangun terowongan channel ini pun dilakukan pada akhir abad ke-19. Dikatakan jika terowongan ini membawa kereta api Eurostar, yaitu sebuah kereta barang internasional dengan kecepatan tinggi dan terbesar di dunia. Pembangunan terowongan terpanjang kedua di dunia ini melibatkan sekitar 15.000 orang yang dilakukan dengan cara mengeruk kedua ujungnya secara terus-menerus. Menggali terowongannya pun menggunakan peralatan yang besar, yaitu Tunnel Boring Machine yang memiliki kombinasi fungsi alat-alat berat antara lain seperti mesin bor dan mesin pengeruk. Coral Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah terowongan Coral yang merupakan terowongan kereta api di Austria di bawah pegunungan Koralpe. Dikatakan jika terowongan ini membentuk satu bagian dari Coral Railway sepanjang 130 km yang menghubungkan Graz dengan Klagenfurt. Setelah selesai, terowongan Coral akan menjadi terowongan kereta api terpanjang di Austria yang memiliki panjang 32,9 km dengan kedalaman 1.250 meter di bawah tanah. Selain itu, terowongan ini juga terdiri dari sepasang terowongan yang berjalan secara paralel yang masing-masing mampu membawa satu jalur kereta api yang akan dihubungkan bersama setiap 500 meter. Menurut laporan, kereta yang melintasi terowongan ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 250 km per jam untuk mempersingkat waktu perjalanan antara Wina dan Klagenfurt. Dalam hal lalu lintas internasional, penyelesaian jalur akan lebih memudahkan pergerakan angkutan kereta api antara pelabuhan di Laut Adriatik dan Baltik. Gwangju Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah terowongan Gwangju atau disebut juga sebagai Gwangju Tunnel. Dikatakan jika terowongan ini merupakan jalur kereta api tabung yang berada di Qinghai hingga Tibet di pegunungan Guangzhou, provinsi Qinghai, China.
Terowongan Guangzhou sendiri memiliki panjang 32,645 km dan merupakan terowongan kereta api terpanjang di wilayah China. Menurut laporan, terowongan Guangzhou ini dirancang untuk 2 terowongan jalur tunggal paralel dengan kecepatan 160 km per jam. Selain itu, terowongan tersebut juga dibuat dalam kondisi geologis yang sulit dengan ketinggian yang melebihi 3.300 meter di atas permukaan laut. Menurut laporan, konstruksi pada terowongan ini dimulai pada 2007 dan selesai pada April 2014 dan dibuka 28 Desember 2014. Reelveld Tunnel. Terowongan bawah tanah dan bawah laut terpanjang di dunia selanjutnya adalah terowongan Reelveld yang merupakan sebuah terowongan bawah laut di daerah Rogaland, Norwegia. Ini adalah bagian dari Jalan Nasional Norwegia 13 yang membentang antara Stavanger dan Reelveld di bawah Horstfjord atau bagian dari Boknefjord. Dikatakan jika terowongan ini merupakan bagian dari proyek Rivas yang panjang yang mencapai 14,4 km dan kedalaman 292 meter di bawah permukaan laut. Dengan panjang tersebut menjadikan terowongan ini sebagai terowongan jalan bawah laut terpanjang dan terdalam di dunia. Menurut laporan, terowongan ini dirancang untuk 10.000 kendaraan per hari dan dibangun dengan 1 tabung untuk setiap arah lalu lintas dan 2 jalur kendaraan di setiap tabung. Selain itu, pintu masuk di sisi Reelveld juga terletak di sekitar 1 km utara Solbakk di kota Madjestrand. Saat ini Norwegia tengah membangun terowongan bawah laut lainnya yakni Rogfast Tunnel yang akan memiliki panjang 26,7 km. Kedalaman terowongan tersebut mencapai 392 meter di bawah permukaan laut dan rencananya akan dibuka pada 2027 mendatang.